Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kami di Navigator Guru. Kali ini teman-teman semua, kita akan bahas tentang pengelolaan kinerja di akun kepala sekolah untuk menilai observasi guru, yaitu di bulan Maret. Karena di bulan Februari ini, teman-teman guru mengajukan untuk diobservasi oleh kepala sekolahnya dan sekaligus mengupload RPP sebagai rujukan dalam penilaian di bulan Maret itu. Jadi kalau teman-teman semua yang belum menonton bagaimana cara menginputkan tanggal observasi dan memilih rubrik yang menjadi fokus observasi teman-teman semua, silakan teman-teman semua untuk melihat lagi video dari kami sebelum ini ya. Silakan ditonton sampai akhir, sampai upload RPP dan sampai mengirimkan ke akun kepala sekolahnya. Oke, sekali ini teman-teman semua bisa di-share ya untuk teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, dan teman-teman yang lainnya supaya video ini bisa sampai dan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Lanjut teman-teman ya, kita ke pengelolaan kinerja. Seperti biasa teman-teman, untuk login di akun PMM tinggal ketik aja PMM, nanti akan keluar akun seperti ini. Misalkan ya, kita masuk di Google Chrome, teman-teman tinggal PMM seperti ini, silakan. Kemudian masuk di platform Merdeka Mengajar ini. Kemudian teman-teman bisa langsung masuk, kalau belum masuk ya, masuk ke akun atau emailnya teman-teman semua. Nah, ini saya menggunakan akun kepala sekolah di SD saya ya. Jadi teman-teman yang SD, SMP sama semua tampilnya seperti ini. Nah, seperti biasa kita masuk di pengelolaan kinerja teman-teman semua. Di sini masuk di dashboard. Nah, di sini teman-teman akan ada beberapa yang berbeda nih, karena ini kepala sekolah saya itu adalah PLT di sekolah lainnya. Jadi ada dua. Di SD saya itu adalah definitif, dan kepala sekolah di SD lainnya itu SD tetanggaan gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua yang akun kepala sekolahnya yang tidak PLT, maka tidak ada peringatan seperti ini. Oke, nah ini abaikan saja teman-teman ya, karena kita akan mengulas tentang bagaimana untuk menilai observasi guru. Nanti kalau teman-teman semua yang saat ini menonton akun PLT kepala sekolahnya dan itu ada ketidaksesuaian antara SD PLT-nya, nanti kita akan buatkan bagaimana tutorial pusat bantuannya ya. Oke. Nah, kita masuk teman-teman semua di ada perencanaan guru yang belum selesai. Ini tidak akan kita pilih karena yang akan kita pilih fokus adalah di penilaian kinerjanya, yaitu lakukan penilaian di sini teman-teman semua. Ke bawah, kemudian di sini ada SD kita. Nah, ini SD definitif teman-teman semua. Ini lakukan penilaian. Nah, setelah masukkan ke penilaian, teman-teman semua di sini ada dua nih. Ada lakukan penilaian, ada kumpulkan dokumen. Kalau kumpulkan dokumen ini khusus untuk kepala sekolah yang di dalamnya ada dokumen KWSP atau kurikulum di sekolahnya teman-teman semua, dan dokumen kehadiran kelas, yaitu nanti dari wali kelasnya masing-masing untuk mengumpulkan ke kepala sekolah, nanti diunggah oleh kepala sekolah. Nah, kalau misalkan kita akan menilai, lakukan penilaian, jadi kita nggak akan pilih yang kumpulkan dokumen ini karena kita akan mengobservasi guru, jadi pakainya yang atas nih teman-teman, lakukan penilaian. Seperti itu. Cek daftar guru ya, cek daftar guru. Nah, di sini ada yang belum mengajukan. Teman-teman saya ada yang belum mengajukan. Nah, ini akan dicontohkan akun saya ya, teman-teman ya. Ini Gema Mardika, statusnya sudah benar. Kemudian jadwal observasi ini sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh guru, yaitu oleh saya ketika di bulan Februari ini. Satu observasi, nilai observasi. Satu dokumen belum lengkap. Nah, kenapa ini belum lengkap teman-teman semua? Karena ini belum mengajukan yang 32 poin itu, yang sertifikat dan lain sebagainya. Ini belum teman-teman semua. Nah, ini kita abaikan aja karena kita mau menilai observasi. Karena kalau misalkan pengumpulan bukti dukung itu bisa sampai di akhir ya teman-teman ya, di Juni ya. Nah, kita akan klik aja teman-teman semua nih, dinilai. Nah, nilai ini, kotak nilai ini akan berubah menjadi biru atau menyala atau aktif kalau si guru tersebut sudah mengajukan observasinya dan mengupload RPP-nya atau asesmen yang lainnya yang memang sudah disepakati oleh kepala sekolah. Jadi misalkan ini Bu Dede Ratna Zubaidah. Nah, ini dia belum mengajukan, jadi nilainya ini tidak bisa diklik karena dia belum mengajukan jadwal observasi, seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu di akun penilaian kinerjanya udah ada yang biru belum. Kalau belum berarti silakan untuk gurunya segera mengajukan jadwal observasinya. Nah, ketika ini kita berimajinasi dulu ya teman-teman ya. Misalkan ini di bulan Maret deh. Nih, si Gema ini sudah melakukan penjadwalan di hari Rabu tanggal 20 Maret.
Kemudian teman-teman sebagai kepala sekolah tinggal klik nilai ini satu kali, kemudian ini ada 2. Di sini kelengkapan dokumen kita nggak perlu periksa dulu teman-teman, karena kita akan menilai observasi atau kinerja gurunya ya. Jadi kita akan pilih observasi kelas ini. Jadwalnya sesuai Rabu 20 Maret. Tinggal klik nilai ini teman-teman semua. Di sini juga ada biodatanya guru teman-teman. Gema Mardika kelasnya berapa? Kelas 5 misalkan. Nah, Gema ini memilihnya mata pelajaran adalah IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Ini sesuai dengan yang diajukan oleh guru tersebut atau yang namanya Gema ini. Nah, kita klik aja teman-teman semua di kolom nilai ini. Nah, satu kali. Kemudian di sini teman-teman semua, di sini ada bagian 1, kita terangkan ya. Bagian 1 itu adalah pelaksanaan observasi. Di sini ada nilai observasi. Ini yang akan kita pilih di bulan Maret nih, teman-teman. Kita kalau misalkan agak bingung, kita per bulan aja kegiatannya. Jadi jangan sampai menumpuk di bulan-bulan berikutnya. Jadi kalau Maret itu observasi ngenilai guru, ya udah kita nilai observasi aja. Jangan dulu ke yang lainnya, seperti itu ya. Nah, kita masuk dulu teman-teman semua, dilanjutkan. Karena konten ini sesuai dengan judulnya ya teman-teman ya, cara melakukan penilaian observasi kepada guru itu. Jadi kita akan fokus di nilai observasi. Untuk tutorial yang lainnya kita akan buat lagi video selanjutnya ya, supaya teman-teman itu paham detail sampai di akhirnya, seperti itu. Nah, teman-teman dari kepala sekolah tinggal klik aja lanjutkan. Di sini teman-teman semua, ketika sudah klik lanjutkan, di sini ada 2 tampilan teman-teman semua. Tampilan di sebelah kiri dan tampilan sebelah kanan. Nah, kita akan coba dulu teman-teman di sebelah kiri ya. Nah, Gema ini ketika pengajuan itu memilih 3 fokus observasi. Untuk teman-teman semua yang saat ini menonton adalah seorang guru, silakan teman-teman semua untuk melihat lagi video saya sebelum ini. Di situ sudah saya terangkan bagaimana cara memilih fokus observasi. Ada 1, ada 2, ada 3. Boleh, karena itu adalah kodenya kotak ya. Kalau kotak itu bisa lebih dari 1. Nah, minimal 1, maksimal 3. Silakan teman-teman semua ini fokus observasi. Fokus observasi ini untuk teman-teman kepala sekolah, 3-tiganya ini yang dipilih oleh guru itu harus ada saat pelaksanaan, ataupun guru tersebut misalkan belum melaksanakan 3 fokus observasi ini, maka nanti akan ada catatan. Nah, makanya ketika si guru itu memilih 3 fokus observasi, maka penilaian kepala sekolah pun akan masuk 3, 1, 2, 3. Tapi kalau misalkan guru hanya memilih 1, maka penilaian kepala sekolah pun hanya 1. Jadi sesuai dengan apa yang dipilih fokus observasi guru tersebut, seperti itu. Jadi untuk kepala sekolah hanya menerima laporan dari guru tentang fokus observasinya. Karena ini contoh punyanya saya adalah 3 dimaksimalkan, maka kepala sekolah akan menilai saya actionnya dengan rubrik observasi atau fokus perilakunya yang akan diobservasi adalah 3. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Semuanya sama, tinggal kepala sekolah memilih apakah belum dilakukan, apakah dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan dan efektif, seperti itu. Misalkan kepala sekolahnya menilai Gema ini sudah dilakukan dan efektif, silakan klik aja ini, karena ini bisa dipilih hanya 1, karena ini bulat ya teman-teman ya. Kalau bulat itu hanya pilih 1, kecuali kalau kotak bisa lebih daripada 1. Nah, kalau misalkan sudah diklik nih teman-teman, dilakukan dan efektif, tapi kepala sekolahnya harus, teman-teman semua nih, harus menuliskan catatan. Catatan di sini adalah sifatnya wajib ya teman-teman ya, harus diisi ya, karena kalau misalkan ini tidak diisi, maka tidak ada kita klik, tidak bisa kita klik kumpulkan, simpan draft pun nggak bisa. Jadi kita pilih aja. Nah, ketika kita menyaksikan Gema itu action, maka kepala sekolah bisa langsung membawa laptopnya, bisa langsung menulis supaya tidak lupa. Pertama misalkan dilakukan dan efektif, saya akan melakukan catatannya ya, supaya mungkin ini bisa direferensi teman-teman guru dan teman-teman kepala sekolah untuk menuliskan atau mencatatkan di catatan di fokus perilaku ini. Kita akan baca lagi ya. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Misalkan kepala sekolah saya itu mengklik atau memilih dilakukan dan efektif. Maka di sini catatannya adalah guru telah, misalkan sebentar ya, saya akan coba dulu. Guru telah melakukan dengan baik, yaitu tinggal kita lihat aja teman-teman semua, apa sih yang dilakukannya? Melakukan refleksi, seperti itu. Oke, nah ini boleh tekan teman, ini adalah catatan.
Nah, ini adalah catatan yang positif ya. Nah, misalkan ya saya coba untuk cut dulu. Misalkan di sini kepala sekolahnya atau teman-teman kepala sekolah memilih untuk yang poin kedua, dilakukan tapi belum efektif. Nah, kalau misalkan teman-teman pilih nomor 2, dilakukan tapi belum efektif, maka di sini pun akan ada catatannya. Kenapa belum efektif? Guru kecenderungan tidak memperhatikan refleksi pada saat mengajar, misalkan seperti itu. Nah, di sini bisa jadi teman-teman semua, di catatannya adalah catatan dari pelaksanaan refleksi, jangan kemana-mana dulu. Jadi nanti kita akan buat percatatan itu adalah sesuai yang jadi fokus perilaku di observasinya. Kalau ini adalah melakukan observasi, maka catatannya sesuai dengan refleksi dinamika kelas tersebut. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan yang poin 2. Kalau belum dilakukan, terus juga teman-teman semua di sini catatannya apa? Kenapa si guru tersebut belum melakukan refleksi itu? Apakah waktunya kurang atau bagaimana? Silakan kepala sekolah untuk memberikan catatan di sini. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua bisa melakukan refleksi dengan baik sehingga kepala sekolah bisa memberikan catatan yang baik juga di sininya. Oke. Nah, misalkan ya teman-teman ya, kita balik lagi karena ini telah melakukan, kita akan klik dulu yang ketiga. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita lanjut lagi. Hampir sama langkahnya teman-teman semua seperti yang pertama, karena nanti kita akan buat percatatan ya. Ini kan ada 3 catatan. Ada 3 fokus perilaku, berarti ada 3 catatan juga. Yang kedua adalah fokus perilakunya, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung. Nah, kita bisa lihat kata kuncinya kalau ini adalah melakukan refleksi, berarti ini kan adalah kata kerjanya adalah refleksi. Sedangkan ini kata kerja yang kedua adalah biasanya tidak jauh dari depan ya teman. Kata perkatanya itu kita lihat mana yang jadi itu adalah jadi kata kerjanya. Guru melakukan penguatan positif. Apakah si guru tersebut atau si Gema ini melakukan penguatan positif terhadap siapa? Perilaku siswa sesuai dengan kesepakatan kelas. Karena kan dimensinya tentang kinerja positif ya teman-teman ya, penerapan disiplin positif. Jadi ini bisa jadi beda-beda dari dimensinya guru karena ini kan sesuai dengan pemilihan pada saat di bulan Januari ya. Jadi tugasnya kepala sekolah tidak sulit, tinggal teman-teman kepala sekolah lihat fokus perilakunya apa, kemudian kita klik yang 3 ini, apakah belum dilakukan penguatan positif atau sudah dilakukan, atau dilakukan dan efektif, atau dilakukan tapi belum efektif. Seperti itu aja, cuma ada 3 pilihannya. Nah, di sini catatannya, klik lagi teman-teman semua. Kalau misalkan karena ini sudah, berarti kita bisa copy paste yang di atas. Guru telah melakukan dengan baik, yaitu melakukan penguatan positif terhadap siswa. Seperti itu ya. Ini saya ngetiknya kehalang sama kabel jadi agak susah. Nah, ini bisa seperti ini teman-teman. Tinggal nanti kita lihat aja yang paling atas seperti apa, kemudian kita ganti aja tinggal melakukan penguatan positif atau bagaimana. Sesuaikan dengan action guru aja gitu. Oke. Nah, karena ini sudah selesai, bagaimana kalau misalkan yang kedua? Bisa jadi silakan catatannya teman-teman. Kenapa belum efektif? Seperti itu. Misalkan belum efektif karena apa nih? Karena siswa ribut di kelas misalkan gitu ya. Ini kan perumpamaan. Ini adalah sebuah alasan kenapa belum efektifnya. Jadi dilakukan di sini. Itu pun kalau misalkan nomor 3 belum dilakukan, apa catatannya? Kenapa kok belum dilakukan si guru ini? Apa di sini nanti diberikan catatannya. Seperti itu. Akan saya berikan lagi ya teman-teman ya. Ini melakukan penguatan positif kepada atau terhadap siswa. Nah, gitu. Karena kan kepala sekolah saya pilihnya adalah yang ketiga, seperti itu. Nah, balik lagi teman-teman nih. Sekarang yang ketiga. Ini saya kasih catatan lagi teman-teman ya. Jadi kepala sekolah tidak menyamakan kok di video ini ada 3 sedangkan saya lihat guru yang saya akan observasi cuma 1 atau 2. Nah, itu biarkan saja teman-teman, itu adalah pemilihan dari gurunya ya. Jadi tidak semuanya akun guru itu ada 3 seperti ini, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu. Sesuai dengan fokus perilaku yang dipilih guru. Nah, lanjut teman-teman semua. Ini nomor 3 apa nih kita kira-kira nih untuk kata kerjanya nih? Guru memfasilitasi pada didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggar.
Nah, berarti ini kan restitusi ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita klik aja. Ini kepala sekolah milih yang mana nih? Apakah sudah dilakukan dan efektif? Sudah dilakukan tapi belum efektif atau belum dilakukan. Kalau misalkan sudah dilakukan dan efektif, maka di sini catatannya adalah seperti yang di atas, yang kita ganti saja. Guru telah melakukan dengan baik, yaitu melakukan apa nih teman-teman semua kata kerjanya? Menyadari konsekuensi melakukan peraturan yang disepakati dan siswa mengetahui gitu ya teman-teman ya, tentang konsekuensinya, seperti itu. Ini saya ngetik agak susah, kehalang kabel. Jadi kita akan pilih kata kerja di akhirnya aja. Apa yang jadi fokus perilaku yang nomor 3 ini apa, tinggal dicantumin di sini aja, seperti itu. Nah, ini catatan teman-teman semua. Ini rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Jadi ini adalah catatan keseluruhan, bukan catatan per fokus observasinya. Kalau misalkan ini adalah catatan rekomendasinya, misalkan ya ini sudah ditulis nih. Guru di observasi selanjutnya menggunakan media nyata seperti yang biasa dilakukan sehari-hari olehnya ada 2 nih. Oleh peserta didik menggunakan model kontekstual. Ini misalkan yang tentang contextual learning ya, ini pernah saya buatkan contoh untuk teman-teman kepala sekolah yang lain pada saat pendampingan ya teman-teman ya. Jadi kita akan hapus karena ini tidak sesuai dengan punya akun saya. Jadi catatannya bisa jadi ini kan kita kan lihat lagi teman-teman nih, kepala sekolah lihat lagi ke atas ini tentang penerapan disiplin positif. Jadi nanti kedepannya ini akan kita copy aja teman-teman semua di sini, kemudian pastekan di sini. Nah, penerapan disiplin positif dimensinya tinggal kita tambahkan teman-teman semua. Pada kegiatan selanjutnya misalkan siswa diajak untuk mengenal penerapan disiplin positif di luar ruangan. Karena kan tadi kan dibuatnya kan di dalam ruangan. Jadi nanti praktik ini selanjutnya dari kepala sekolah bisa menyebutkan yang berbeda gitu supaya nanti katanya itu tidak begitu menjatuhkan guru juga dan juga semuanya bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Nah, misalkan di sini pada kegiatan selanjutnya siswa diajak untuk mengenal penerapan disiplin positif di luar ruangan seperti itu. Oke. Nah, kalau kepala sekolahnya sudah fix teman-teman semua tinggal simpan draft atau kumpulkan. Sedangkan kalau misalkan di sebelah kanan ini adalah RPP-nya, RPP yang sudah diupload oleh guru tersebut. Nih, kita akan buka ya ini RPP atau ini adalah penguatan disiplin positif yang dilakukan atau yang dibuat oleh guru itu oleh saya pada saat diskusi dengan kepala sekolahnya seperti itu. Oke, kalau ini sudah selesai semua dan sudah sepakat dan sudah siap untuk dikumpulkan, teman-teman kepala sekolah tinggal kumpulkan. Kalau misalkan ada yang belum siap atau misalkan masih ragu-ragu nanti malam mau diedit lagi, barangkali mau dibaca lagi ada typo atau apa, silakan simpan draft aja. Nah, misalkan kita simpan draft dulu ya teman-teman ya, simpan draft, simpan dan keluar seperti itu. Nah, ini lanjutkan ini karena belum kumpulkan. Kalau misalkan sudah tadi kumpulkan, maka langsung masuk ke nilai dokumen tindak lanjut. Nah, ini adalah tips dan cara untuk menilai observasi guru. Ini baru satu ya teman-teman ya, nanti ada yang lainnya. Nah, ini adalah fokus untuk menilai observasi guru atau pengolahan kinerja guru tersebut. Ini observasi kelas. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya bagaimana untuk kelengkapan dokumen guru tersebut seperti ini. Oke. Nah, jadi teman-teman kepala sekolah satu-satu ya. Yang pertama, teman-teman semua klik aja di observasi kelas ini, nilai, kemudian klik lagi lanjutkan. Nanti tinggal ini diisi aja sesuai yang tadi saya ajarkan atau yang tadi saya berikan pemahamannya. Silakan kalau misalkan masih belum paham, dimulai lagi dari menit pertama, dilihat lagi langkah-langkahnya. Saya berikan tips teman-teman semua untuk kepala sekolah yang mau mengobservasi, silakan langsung aja untuk membawa laptopnya, silakan langsung mengisi supaya nanti teman-teman kepala sekolah itu langsung menilai actionnya, langsung menulis catatannya supaya tidak lupa ketika selesai observasi seperti itu. Oke, teman-teman semua tetap semangat dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan tetap sehat selalu ya di bulan Maret nanti.
kita akan menghadapi bulan suci Ramadan yang teman-teman muslim silahkan bersiap untuk diobservasi dan siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya. Semoga yang membagikan menjadi amal jariah untuk teman-teman semua. Dadah.